warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lasri Dewita, guru dari SD 02 Cupatanga, yang mana saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kota Padang. Di mana pada video kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah. Ini bertujuan untuk melengkapi tugas Modo 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Yang mana pada kesempatan ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya sendiri, yaitu Ibu Yusti Marni SPD MM. Assalamualaikum, Bu. Ya, selamat pagi ya, Bu. Ya, mohon maaf Lasri sudah mengalami sebentar. Ya, Pak, izinkan Lasri untuk wawancara itu boleh? Supaya Lasri mengetahui bagaimana pengambilan keputusan yang Ibu ambil di sini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, sesuai dengan model satu ya. Mungkin kita tidak lama-lama waktu ya, Bu. Langsung saja Lasri memberikan pertanyaan. Mana pertanyaan yang pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah, apakah ada kasus-kasus tertentu pendidikan maupun bagaimana di sini caranya Ibu mengidentifikasi kasus tersebut, di mana kasus ini termasuk dilema etika atau pendidikan moral? Terima kasih ya untuk menanyakan selama Ibu di sini. Mungkin Ibu memang baru di sini namun pengalaman-pengalaman yang di tempat lain juga bisa sebagai bahan cerita di sini. Nah, permasalahan di sini untuk diketahui dimanapun kita berada, yang namanya kita berhubungan dengan manusia sama manusia, permasalahan itu pasti saja ada. Nah, cuma bagaimana kita menyikapi. Nah, di sini permasalahan yang Ibu temukan, biar Ibu membahas tentang pengalaman Ibu terbaru juga. Di sini dibedakan dari tempat yang lain tentang PPDB, penerimaan siswa baru di sini. Rupanya di SD ini waktu mendaftar itu banyak sekali orang yang mendaftar di sini, sehingga terkumpullah pendaftaran saat itu kurang lebih 131 orang ya. Nah, jarang-jarang itu sekolah sebanyak itu yang selama ini Ibu sudah lalui. Untuk jangankan 131, untuk 50 orang saja agak susah gitu lah. Di sini terlalu banyak gitu. Jadi itu suatu hal yang menarik bagi Ibu. Jadi permasalahan itulah yang dibawa. Nah, di SD ini banyak mendaftar, sudah disampaikan tadi kan segitu banyaknya. Kemudian penerimaan itu melalui sistem. Nah, melalui sistem di sekolah ini mengajukan 3 rombel. Nah, 3 rombel itu satu rombel 25 orang. Jadi cuma bisa masuk sistem 75 orang. Nah, mau dikemanakan lagi yang sisanya? Ya. Nah, itu yang menjadi dilema di sini. Dilemanya, bermasalahnya tidak hanya dengan
dan juga ada masukan dari teman sejawat atau yang dikatakan dituakan selangkah, atau juga dari pihak contohnya berkolaborasi di sekolah yang kerjasama di sekolah, contohnya komite. Nah, jadi kita perlu juga mempertimbangkan hal tersebut. Contoh lagi, kalau kita di sekolah itu guru, ya, yang guru yang sudah senior di sini misalnya, guru yang sudah dibebankan pula sebagai wakil kepala sekolah barangkali. Nah, jadi tidak ada istilahnya kita mengambil keputusan itu tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu, dan bukan menganggap kita saja yang bisa, kita yang hebat, kita yang bisa, tidak. Jadi kita juga perlu berkolaborasi dengan teman, dengan yang dituakan untuk sebagai memberikan masukan agar bisa mempertimbangkan keputusan-keputusan di mana keputusan itu nanti tidak mengecewakan. Jadi keputusan itu yang bermanfaat, yang bisa tidak menimbulkan permasalahan yang baru gitu. Terima kasih Bu atas jawaban dari pertanyaan nomor 2 tadi. Langsung masuk ke pertanyaan nomor 3 ya Bu ya. Di sini bagaimana itu prosedur atau langkah yang Ibu ambil dalam supaya keputusan kita itu tidak melenceng dari permasalahan. Nah, untuk terlebih dahulu kita mencari informasi fakta yang aktual. Contoh sesuai dengan yang kita bahas tadi, permasalahannya dengan PPDB. Nah, untuk supaya ada faktanya, kita ambil informasi dari panitia siapa yang menerima pendaftaran. Dari pendaftaran itu kan ada data-data siswa, mulai dari umurnya, dari data orang tuanya, tempat tinggalnya, apalagi di PPDB ini kan menurut zona. Nah, di samping kalau menurut zona itu erat kaitannya dengan tempat tinggal. Nah, kalau kita tidak melihat atau meminta informasi kepada panitia yang mendaftar, nah nanti ada diantaranya zonanya jauh dari sekolah. Nah, jadi untuk mengambilkan langkah-langkahnya itu seperti yang kita sebutkan tadi, kita cari dulu informasinya, kita minta datanya, apa permasalahannya, kita cari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, untuk mencari solusi permasalahan ini kita bisa melibatkan stakeholder di sekolah, ya, sesuai dengan datanya. Jadi kita mencari informasi dulu ya. Nah, iya. Nanti dengan adanya informasi baru kita dapat Kalau datanya. ya, jadi apapun permasalahannya itu kita mencari dulu informasi yang benar atau tidak. Ya, kalau enggak kita salah nanti dalam menyelesaikan permasalahan. Jangan nanti ada keberpihakan. Nah, jadi tidak ada pihak sebelahnya. Kita cari informasi yang tepat. Ya, terima kasih Bu atas jawaban tadi Bu. Dari langkah atau prosedur yang sudah Ibu lakukan, Ya. tentu adanya hal yang selama ini yang Ibu anggap itu lebih efektif ya dalam Ibu mengambil sebuah keputusan. Jadi apa yang Ibu anggap lebih efektif dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, untuk pengambilan keputusan yang bisa kita untuk mengambil sebuah keputusan yang dianggap efektif itu bila permasalahan yang kita selesaikan tadi itu berjalannya secara objektif, bukan subjektif. Kalau objektif itu fakta, nyata. Kalau subjektif itu melalui perasaan. Kalau dengan perasaan nanti, oh aduh ini ada sakit paunya, oh itu ini karena dia begini, ada pertimbangan nanti. Tapi secara objektif itu A, B, B gitu ya. Kemudian tidak memihak, itu yang
kita ini rumahnya dekat rumah, ini saudara kita, sementara umur anaknya kurang, karena saudara kita masukkan tidak bisa. Nah, jadi tidak ada pihak-pihak itu. Nah, kemudian dapat menyelesaikan permasalahan itu secara bijaksana. Yang bijaksana itu kita harus menyelesaikannya tanpa menyakiti hati seseorang, ya. Kalau menyelesaikan si A, ini ada permasalahan ini. Nah, kalau si A begini cara kita senangnya, ya. Tapi dengan ibu Lasri misalnya, mungkin ada suaranya agak keras, ya. Nah, mungkin agak sangar gitu kan, ada perbedaan. Jadi yang efektif itu kita tidak menyakiti atau merusak perasaan orang lain. Terima kasih Bu atas jawaban Pak tadi. Di sini dari adanya kasus dilema tadi Bu, tentu ada tantangan di sini bagaimana Ibu menyikapi dari kasus pengambilan keputusan. Tantangan yang timbul apabila keputusan itu tidak memuaskan dari pihak orang tua. Apa contohnya? Rumahnya dekat di sini, kita menyangkut juga dengan PPDB tadi, ya. Dia tinggal dekat dari lingkungan sekolah, sementara umurnya juga mencukupi untuk bisa terbaca di dapur. Nah, ternyata anaknya tidak lulus, tidak diterima di sini, sementara kita sekolah juga tidak bisa lepas dari aturan. Ada lagian siswa yang diterima itu kan melalui sistem, ya, bukan kepala sekolah yang menentukan. Nah, disitulah timbulnya ada tantangan dari masyarakat. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, salah satu tentu kita butuh kerjasama, masukan dari warga sekolah, kemudian juga pihak masyarakat. Nah, untuk hal tersebut kita melakukan musyawarah, diskusikan apa jalan keluarnya, apa solusinya, dikarenakan ini permasalahannya sekolah tidak bisa menerima saja sesuai dengan kemauan ayah. Jadi terlibat semuanya stakeholder. Nah, jadi itu kita musyawarahkan dulu, kita cari jalan keluarnya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu, ya. Di sini apakah Ibu memiliki jadwal tertentu atau waktu tertentu dalam menyelesaikan sebuah mengambil jadwal tertentu yang Ibu jadwalkan dalam mengambilkan Ini tergantung permasalahannya. Kenapa tergantung permasalahannya? Contoh PPDB kan, PPDB itu jadwalnya hanya 1 kali dalam setahun. Nah, jadwalnya jangka waktu tertentu. Nah, ini tidak mungkin kita buatkan jadwal dan nanti ini sesuai dengan jadwal ketika PPDB tersebut. Contoh dalam penerimaan pendaftaran kan ada jadwalnya. Jadi penyelesaiannya sesuai di saat permasalahan tersebut. Kemudian sekiranya ada permasalahan yang lain yang sifatnya itu proses, itu bisa jadi terjadwal, ya. Nah, secara barangkali contoh dengan pengadilan, ini langkahnya kita ambil. Nah, setelah pergantian secara bergantian, hari ini mungkin masalahnya ini, besoknya mungkin ada perubahan, kita ambil alhamdulillah ada peningkatan. Jadi itu kalau ada sesuatu permasalahan yang butuh proses. Tapi kalau ini masalah PPDB itu pada saat PPDB tersebut kita selesaikan langsung. Jadi kalau yang ada jadwalnya pas pendaftaran ada jadwal. Ya, jadi tidak punya jadwal yang khusus. Barangkali. Terima kasih Bu atas jawabannya tadi. Sekarang kita masuk
juga tidak terlepas dukungan dari teman sejawat, warga sekolah, kemudian perlu juga dengan stakeholder sekolah, komitenya, apalagi terus kalau di bidang secara kedinasan ada pengawas, kemudian seterusnya ada sesuai lah itu permasalahan yang ada ini perlu memang adanya dukungan dari baik dari keluarga, dari sekolah, dari komite, jadi dari pihak-pihak yang kompeten di bidangnya. Kan nanti adanya bisa berbagi juga ya Bu ya, Iya. karena kemarin tuh ada juga misalnya ada beberapa siswa yang tidak dinyatakan lulus atau tidak diterima, berarti kan orang tua dia datang ke sini, bagaimana nih Bu anak saya Iya. tidak diterima, berarti untuk mengamankan kita minta bantuannya dari Iya. Tapi alhamdulillah kemarin itu kita tidak sampai ke polisian. Karena apa? Dalam penyelesaian itu kita berkolaborasi tadi, kita lakukan musyawarah, kita lakukan pendekatan, memberi pengertian kepada masyarakat dan orang tua yang anaknya tidak diterima di sekolah. Kita berikan juga saran agar dia itu dipindahkan ke sekolah yang lain. Terima kasih Bu atas jawabannya. Berarti di sini dapatlah diambil sebuah pelajarannya ya Bu ya. Ya. Bagaimana caranya kita mengambil sebuah keputusan itu, tentu kita tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Sendiri, ya. Harus kita berkolaborasi. kita dapat berkolaborasi dengan pihak yang ada di lingkungan sekolah kita, baik dari guru, orang tua, murid juga, Ya. dan juga tokoh masyarakat. Seperti contohnya di sini yang kita Bapak RT, RW Iya, yang kemarin memang dilibatkan itu langsung beliau yang menyelesaikan permasalahan agar sekolah yang kita sendiri tidak menjadi membentuk berat permasalahan dengan sekolah-sekolah lain. Jadi kita bisa dengan adanya musyawarah ya. Semoga pelajaran yang masih dapat sekarang ini mungkin jika suatu saat kita diizinkan ya berkenan Lesti juga bisa menerapkan metode ini ya. Jadi kita bisa mengambil sebuah keputusan itu kita harus dengan musyawarah. Mungkin itu Bu wawancara kita pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada Lesti. Lesti tutup dengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya, yang mana saya akan mewawancarai kepala sekolah berikutnya, yaitu Bapak Nofriza SPD, yaitu beliau adalah kepala sekolah dari SD 16 Timbalu. Selamat siang Pak. Mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahat Bapak sebentar. Di sini saya mau bertanya ke Bapak ini untuk melengkapi tugas saya, di mana di sini saya ditugaskan untuk membahas bagaimana seorang kepala sekolah mengambil keputusan yang berbasis kepada nilai kebajikan. Di sini Pak, saya diberikan wewenang atau tugas memberikan pertanyaan kepada Bapak, yang mana nantinya saya mendapatkan keputusan akhirnya. Yang mana Pak, pertanyaan yang pertamanya, bagaimana Bapak, apakah ada kasus dan bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih Bu Lasri atas kesempatannya. Jadi dari beberapa kasus yang sudah kita temui di sekolah, itu memang benar ada mengandung dilema etika dan ada yang mengandung bujukan moral. Di mana kedua-dua ini pada prinsipnya sangat berbeda. Gimana bedanya?
Yang pertama itu dilema etika. Dari apa yang kita tahu, dilema etika itu benar lawan benar. Artinya apa? Kita harus bisa mengambil keputusan dari beberapa masalah yang kita hadapi, ini benar, ini benar. Tapi kita harus mengambil keputusan, di mana keputusan kita ambil itu tidak merugikan siapapun yang ada di sekolah kita. Yang kedua, itu ada namanya kebijakan moral. Kita tahu benar lawan salah. Kan secara nyata kita tahu ini benar, ini salah. Jadi keputusan kita ambil haruslah keputusan benar, sehingga nanti juga tidak akan merugikan siapapun. Jadi pada prinsipnya dalam mengidentifikasi masalah tersebut, kita harus tentukan nilai kebajikannya dulu. Apakah ini mengandung nilai kebajikan atau tidak? Apakah ini benar atau salah? Jadi kalau sudah begitu, sudah kita identifikasi, insya Allah nantinya kita akan mengambil keputusan cepat. Kita lanjut ke poin yang kedua ya Pak ya. Di mana tadi setelah Bapak mengidentifikasi kasus yang ada, sekarang bagaimana caranya Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, yang mana di sini ada dua bentuk kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik Bu Lasri, jadi sama-sama benar ya, berarti itu kan dilema etika gitu kan. Jadi kalau kita dalam menghadapi dilema etika, yang paling penting sekali kita lihat dulu keputusan kita ambil itu intinya tidak akan merugikan siapapun, tidak akan merugikan siapapun, dan nantinya berjangka panjang, akan berdampak kepada jangka panjang, dan terutama kalau kita sekolah itu yang prioritas kita kan siswa. Pada prinsipnya Merdeka Belajar itu kita tidak boleh merugikan siswa. Tujuan Merdeka Belajar kan murid dan murid. 3, murid dan murid. Artinya apa? Dengan keputusan kita ambil itu nantinya apapun keputusannya tidak akan merugikan siapapun. Mungkin itu Bu Lasri. Terima kasih ya Pak ya. Sekarang kita lanjut kepada yang berikutnya, di mana setelah Bapak mengambil tadi sebuah keputusan, di mana saat kita mengambil keputusan ini tentu adanya langkah atau prosedur yang bisa kita lakukan dalam pengambilan keputusan ini. Yang mau saya tanyakan yaitu Pak, bagaimana langkah atau prosedur yang dapat Bapak ambil dalam mengambil sebuah keputusan ini? Ya, betul sekali Lasri. Jadi dalam mengambil keputusan itu ada beberapa tahapan, ada beberapa langkah yang harus kita lalui. Jadi yang pertama, langkahnya kita harus identifikasi dulu masalah atau permasalahan yang terjadi. Dengan identifikasi tersebut kita akan tahu kira-kira akar masalahnya di mana. Itu akan melibatkan siapa saja, nanti dampaknya terhadap siapa saja, itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang kedua, setelah kita identifikasi masalah, barulah kita membuka informasi-informasi terhadap masalah yang kita temui tersebut. Kita bisa dapat informasi dari warga sekitar sekolah, dari wali murid, dari komite, atau bahkan dari siswa kita sendiri. Kemudian setelah kita mendapatkan informasi, kita baru diskusikan dengan pihak-pihak yang terkait, siapa saja, rekan guru kita, rekan sejawat kita di sekolah, wali murid kita, siswa, dan tidak lupa komite sekolah dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekolah. Setelah kita diskusikan, barulah kita mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan, kita juga harus menguji, ada uji benar atau salahnya. Kira-kira keputusan kita ambil ini sudah benar atau belum? Kira-kira ada dampaknya enggak bagi siswa kita? Ada sisi negatifnya bagi siswa kita atau enggak? Setelah kita lakukan uji benar atau salah, baru kita lakukan refleksi. Kalau salah, apa kita lakukan? Apakah keputusan ini perlu kita revisi atau enggak? Terima kasih banyak Pak. Ya, tadi dari langkah atau prosedur yang Bapak ambil, apakah hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus yang Bapak
Iya. miliki sekarang. Baiklah Bu Lasri, jadi dalam mengambil keputusan itu kita harus mengenal yang namanya paradigma dalam pengambilan keputusan. Ada prinsip dalam mengambil keputusan. Yang pertama paradigma, salah satu contohnya individu lawan kelompok. Kira-kira dengan keputusan kita ambil itu kira-kira bertentangan dengan kelompok yang ada di sekolah kita mayoritas gitu kan. Kira-kira keputusan itu nantinya tidak akan menimbulkan konflik gitu kan. Yang kedua ada namanya keadilan lawan rasa kasihan. Kita tahu ini aturan, ini keadilan gitu kan. Tapi ini kita ada rasa kasihan gitu kan. Jadi kalau kita mengedepankan rasa kasihannya, mungkin keputusan kita ambil itu akan sangat bertentangan dengan dengan aturan yang akan kita laksanakan. Yang kedua kita harus melaksanakan namanya prinsip. Ada namanya prinsip jadi ada namanya yang pertama itu prinsip berbasis rasa peduli. Kira-kira kalau kita selalu mengedepankan rasa peduli kita, itu kita yakin aturan itu tidak akan jalan. Tetapi kalau kita ada namanya prinsip berbasis peraturan, kalau kita cuma mengedepankan peraturan tanpa melihat keadaan dari rekan-rekan kita, itu juga akan keputusan kita ambil juga akan bertentangan nantinya. Dan ada yang ketiga prinsip berpikir berbasis hasil akhir, di mana ini antara perbandingan di antara kedua-kedua prinsip tersebut, di mana aturan tetap kita jalankan, tetapi kita juga juga memikirkan rekan kita yang lain gitu kan. Tapi tidak selalu mengedepankan rasa peduli. Jadi intinya kita harus dalam mengambil keputusan itu kita harus melihat lagi paradigma dan prinsip dalam mengambil keputusan. Ya, kita lanjut ya Pak ya. Ya. Dari kasus yang Bapak sebutkan tadi, kita bahwasanya kita mengambil sebuah keputusan. Di sini yang mau saya tanyakan, apakah ada tantangan yang Bapak ambil dalam sebuah mengambil keputusan ini? Ya. Benar Bu Lasri, jadi dalam mengambil keputusan ini pasti ada tantangan kan kita hadapi. Kalau pengalaman kami, yang pertama itu tantangan itu adalah tekanan. Tekan itu dari siapa saja. Yang pertama ada tekan eksternal namanya. Eksternal itu kan dari luar sekolah kita. Bisa jadi itu dari luar kelas sekitar sekolah, dari luar murid kita, dari komite. Kenapa terjadi tekanan? Karena mereka merasa keputusan yang kita ambil itu tidak berdampak positif bagi mereka. Jadi disitulah adanya tekanan. Yang kedua kan TK internal, itu dari rekan kita yang dari sekolah, baik itu rekan guru kita, siswa kita, pokoknya stakeholder yang dari sekolah kita itu. Kenapa terjadi begitu? Karena mereka merasa keputusan yang kita ambil itu berseberang dengan kepentingan mereka. Yang kedua itu tantangannya itu waktu. Kenapa? Karena di satu sisi kita itu dituntut untuk mengambil keputusan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Kita tahu kalau dalam mengambil keputusan ini kita butuh waktu. Kadang kita butuh diskusi dengan rekan sejawat, butuh diskusi dengan stakeholder yang lain. Mungkin itu tantangan yang pernah kami hadapi gitu kan. Kita lanjut dengan kasus berikutnya ya Pak ya, atau pertanyaan berikutnya. Dimana tadi Bapak sudah menyebutkan adanya waktu, waktu dalam menyelesaikan sebuah pengambilan keputusan ini. Yang mau saya tanyakan, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah ini? Berarti tentang dilema etika. Nah, kita tahu kan dilema etika ini benar lah benar. Artinya apa? Keputusan kita ambil nantinya tidak akan merugikan siapapun. Jadi dalam mengambil keputusan ini kita lihat dulu kerumitan dari masalah yang kita hadapi.
Kadang-kadang ada masalah itu yang harus sesegera mungkin kita selesaikan dan kita ambil keputusannya. Berarti secara Kenapa? langsung ya Mungkin Pak dia secara langsung. Nah, dan ada pula masalah ini yang kita butuh waktu. Kita butuh diskusi dengan stakeholder yang dari sekolah. Kita mungkin butuh masukan dari pihak-pihak lain. Jadi kan tergantung kerumitan masalahnya. Tergantung sifatnya ya juga, dan apakah ini bersifat genting, bersifat urgen. Jadi kalau urgen itu harus sesegera mungkin. Contohnya apa? Ketika ada masalah guru di sekolah dengan siswa kita gitu kan, kita melihat dari satu sisi guru ini benar, siswa ini juga benar. Kita harus mengambil keputusan sesegera mungkin agar masalah ini tidak berlarut-larut. Mungkin gitu. Ya, dari penyelesaian yang Bapak sampaikan tadi berarti ketika kita menyelesaikan masalah tersebut berarti Bapak ada dua metode ya Bapak ya. Iya. Ada Bapak menyelesaikan secara langsung atau di tempat itu kejadiannya. Dan Bapak juga Perlu memiliki didiskusikan. jadwal jadwal tertentu ya Pak ya. Sekarang yang mau saya tanyakan yaitu apakah ada faktor yang mempermudah atau yang membantu Bapak dalam menyelesaikan pengambilan keputusan Ya. ini? Jadi dalam mengambil keputusan ini pasti adalah yang bantu kita gitu lah. Kadang masalah ini rumit, jadi kita butuh saran, butuh masukan dari seseorang. Jadi untuk itulah di sekolah itu ada beberapa orang kita percaya, misalnya waktu kesiswaan. Jadi apa saja hal yang berkaitan dengan kesiswaan kita minta masukan dari waktu kesiswaan, bukan saja dari waktu kesiswaan. Mana tahu ada rekan kita yang lebih kompeten juga bisa kita masukannya. Kalau ada yang berkaitan dengan kurikulum, kita juga akan minta masukan dari kurikulum, waktu kurikulum. Jadi intinya apa? Dalam pengambilan keputusan ini butuh kolaborasi atau kerjasama. Ya, jadi kalau teamwork seperti yang Bu Lasri bilang, kalau itu sudah terbentuk, jadi kan yang namanya kita kepala sekolah kan juga punya kekurangan. Nah, jadi kan kalau ada masukan dari rekan-rekan yang lain itu, insya Allah itu keputusan kita ambil nantinya itu mudah-mudahan akan berdampak positif lah bagi seluruh warga dari sekolah. Iya. Berarti di sini dapat saya ambil pelajaran ya Pak ya. Jika seandainya bahwasanya kita akan mengambil sebuah keputusan ini, berarti kita juga merujuk kepada nilai-nilai kebajikan. Ya, pasti. Yang mana kita seorang pemimpin, insya Allah kalau seandainya saya nanti berkenan sebagai pemimpin ya Pak ya, berarti kita harus mengambil sebuah keputusan itu harus sesuai dengan alurnya itu. Kita bisa apakah benar apakah ini benar ya, atau masuk kepada bujukan dilema etika bujukan moral. Jadi intinya kita lihat lagi nilai kebajikan, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Ya, berarti dapat saya analisis ya Pak ya. Dan nanti kalau jika seandainya ini berkenan ya Pak, berarti kita dapat mengidentifikasi segala sesuatu permasalahan atau kasus yang ada, dan kita juga bisa mengambil keputusan sesuai dilemanya. Harus bisa. Terima kasih ya Pak ya yang sudah memberikan waktu kepada saya. Dan terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga ini bermanfaat bagi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.